kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang masih memiliki salam, karena shalom itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Kita bersyukur dan berterima kasih. Mari kita tunduk kepala dan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami orang percaya. Sekalipun kami diam Tuhan, Engkau terus melangkah maju. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melangkah maju bersama-sama dengan Engkau. Dunia boleh semakin hari semakin gelap, tetapi kami ingin tetap tinggal dalam terang-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi bermisi bagi Engkau, kuasa menjadi anak-anak Allah, yang hari ini kami akan bahas bersama-sama Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 10. Persiapkan kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan semuanya itu. Hamba-Mu boleh terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau tetap bekerja lewat karya Allah, Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya dalam kehidupan kami, untuk menjadi pegangan supaya kami melangkah di dalam terang dengan tidak penuh ragu, takut, gentar, dan cemas. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan. Memang tema dalam bulan ini bermisi untuk Tuhan. Ya, bermisi untuk Tuhan. Jadi tanpa kita sadarin, setiap langkah kita ada orang lain memperhatikan. Siapa ini kita? Yang nemani itu seperti apa? Ya. Kalau Bapak Ibu buka di Google, ya, kalau googling itu begitu ketik nama saya Janeman, itu nanti keluar ada lagu. Ternyata lagunya menarik sekali. Tariannya juga indah. Sampai mulai dari kakek-kakek sampai anak kecil di India sana senang nyanyi lagu itu. Tapi saya bangga, sekalipun itu nyanyian buat mereka, tapi saya senang nama saya disebut sebagai doa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa menjadi anak Allah. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan untuk kita bahas bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang udah dapat boleh katakan amin. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-10, tapi tidak semua. Saya akan membaca ayat yang pertama. Ibu Bapak lanjutkan dengan ayat yang ke-6, kita silih berganti sampai ayat yang ke-10. Judul dan perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Anak-anak Allah. Itu dari ayat 28 ya, pasal 2 dan ayat 29. Saya coba baca dari ayat 28, 29 dan ayat 1 pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia. Siapa itu Dia? Yesus Kristus ya. Supaya apabila Ia, Yesus Kristus, menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Yesus Kristus pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Yesus Kristus benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang pertama adalah pasal 3 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, Yesus Kristus. Ayat ke-6 Bapak Ibu silakan. Ayat ke-7 Bapak Ibu ini agak sedikit berbeda ya, karena ayat yang ke-6 juga di sini
Karena di sana dikatakan karena ya, tapi di sini katakan apa? Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Tapi nggak apa-apa, tetap sama. Ini firman Tuhan. Ini cuma hanya yang saya baca di sini, Alkitab Jilid Baru yang kedua ya. Oke. Ayat ke-7 dikatakan demikian. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia, yaitu Yesus Kristus adalah benar. Ayat 8 Bapak Ibu. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari dosanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Ya, ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, di dalam kita ya. Dan Ia, yaitu Yesus Kristus, tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Ayat 10 Bapak Ibu. Inilah adanya anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini luar biasa. Ayat firman Tuhan ini sangat menarik bagi kita. Anak-anak Allah, kuasa menjadi anak Allah. Bapak Ibu tahu, kuasa menjadi anak Allah, bagaimana kita memperoleh kuasa itu? Itu hanya ada pada kita pribadi lepas pribadi. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk menjadi milik kepunyaannya, tapi Allah ingin supaya kita menjadi anak Allah. Itu keinginan Allah. Karena apa? Dunia penuh dengan dosa dan dosa ini menguasai manusia, sehingga Ia begitu mengasihi manusia daripada binasa bersama-sama dengan iblis. Dia ingin membawa kita keluar. Ayo, kamu ini bagian dari saya. Kamu mau lagi enggak kembali kepada saya, atau terus mau tinggal dengan bapa pembohong pendusta? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Mari kita menjadi Allah Bapa kita. Nah, ini paling penting. Bagaimana meraih kuasa itu? Gampang. Waktu kita melekat kepada Yesus. Bagaimana kita mau melekat kepada Yesus? Firman Tuhan udah jelas ya. Kita lihat 3 ayat yang pertama ya, pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah ya, kalau saya baca dari Alkitab yang Bapak Ibu punya, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi gampang untuk meraih kuasa itu. Buka hati kita, katakan dengan hati kita, lewat mulut kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mudah. Tapi buat orang-orang yang memang Tuhan butakan mata mereka dan tulikan pendengaran mereka, mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Bahkan bisa saja waktu kita angkat puji-pujian, mereka olok-olok kita. Ya, dengan segala macam cara. Dia nggak tahu apa itu haleluya, tapi dia katakan haleluya, haleluya. Dia nggak tahu bahwa itulah sebenar pujian dari malaikat sendiri, dari Allah kepada malaikat, untuk menunjukkan kepada kita orang percaya bahwa pujian yang terindah waktu kita angkat pujian haleluya kepada Allah. Maka itu ke Bapak Ibu, kalau punya gangguan atau diserang roh jahat, kalau saudara sendiri gampang, coba nyanyi aja haleluya 12 kali. Bagaimana kita lihat iblis? Gemetar. Belum sebut nama Yesus, tapi cuma haleluya, haleluya, haleluya. Udah berapa kali itu coba? Haleluya, haleluya. Berapa kali coba? Haleluya. Udah 6. Baru 6. Tapi coba lihat, iblis gemetar nggak? Waktu sampai tuntas 12 kali, kita lihat
bahwa ternyata kita punya otoritas dan kuasa luar biasa. Lihat adik kita aja udah mau berkhotbah di belakang. Dia sudah mulai ya, tidak tinggal diam. Karena apa? Haleluya. Jadi mudah untuk memperoleh kuasa itu. Waktu kita melekat kepada Dia, kita menjadi anak Allah. Jangan pernah takut. Memang ejekan segala macam buat kita, tapi kita mesti bangga. Menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Karena dengan hati, dengan kesadaran kita mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, dan kita disebut Kristen karena Kristus hidup dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, manusia yang percaya kepada Yesus mendapat status dan posisi baru. Kita bukan lagi manusia biasa, tapi menjadi anak Allah. Jadi kita ada di sini, kita sebenarnya ini manusia-manusia Allah. Saya senang sekali. Christine sambil buka-buka senyum-senyum. Ternyata dapat bonus gitu ya. Coba dari mana berkat kamu, Christine? Ada zaman dulu begitu? Nggak ada. Zaman dulu kalau kita nggak pacul tanah, nggak tanam sesuatu, nggak akan hasil. Tapi saya lihat pagi-pagi dia udah lihat Bapak Erna udah senyum-senyum. Bonus. Itu bukan cuma buat kamu, Christine. Saya kaget. Saya mau beli barang online. Tapi tiba-tiba, tolong ambil bonus Anda. Kecil sih, tapi saya coba. Tek. Mau ditransfer kemana? Gitu kan? Ternyata sedang diproses. Begitu lihat, masuk juga. Itu hebatnya kita anak Allah. Dia menunjukkan dari hal yang kecil bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin? Iya. Karena waktu kita menjadi anak Allah, kita ada suatu perubahan. Kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini, yang semakin hari penuh dengan kegelapan, yang hanya mementingkan apa? Keinginan pribadi, kesenangan pribadi, ya, ingin memuaskan. Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang sekarang ini mulai ngetrend di dalam dunia ini, bukan cuma di Indonesia, dalam dunia ini. Tapi kita perlu hati-hati. Segala sesuatu yang mempermudah kita itu juga bisa membawa kita dalam jebakan maut, kebinasaan. Tapi mari, kalau kita tetap bergantung kepada Kristus, kita dapat hikmat. Sekarang mereka tidak disebut manusia Allah, melainkan anak-anak Allah. Coba, jadi kita bukan lagi manusia Allah. Manusia itu ciptaan Allah, tapi kita berbeda. Waktu kita, status kita berbeda, bukan lagi manusia Allah, tapi anak. Coba salah seorang buka Alkitab buat kita ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Karena kalau saya sebut nanti bisa salah lagi Alkitab kita. Ya, kalau Ibu Ros sudah dapat, boleh Ibu Ros. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yang berbunyi demikian. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Iya, kita bukan lagi musuh Allah, tapi kita sahabat karena kita anak Allah. Kalau kita menjadi Allah itu Bapa, kita berdoa enak. Bapa kami yang ada di sorga, bukan om, bukan kakek, bukan paman, ya, bukan apa, bukan atasan kita, enggak. Itu semua terbatas. Tapi waktu kita katakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Waduh, indah. Karena Dia ada di tempat kudus. Itu penting. Jadi Allah bukan lagi musuh kita, bukan lagi orang lain, tapi Dia menjadikan kita sahabat dan anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, status baru ini menjadikan semata-mata karena kasih Allah yang besar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini status baru. Karena Allah begitu mengasihi kita, dan yang mau jadi anak Allah, yang gak mau gak apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apakah kita memiliki status baru ini, dan bagaimana status baru itu ada dalam kehidupan kita? Dari kebenaran firman Tuhan, kuasa menjadi anak Allah, yang pertama, dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Memang berbeda. Maka itu kalau orang lihat kita, gak usah kaget kalau orang iri. Karena kita berbeda. Status kita aja anak Allah. Dia siapa? Yohanes 8 ayat 4 apa?
Ayo mari, satu orang buka, baca buat kita. Yohanes 8 ayat 4. Mari. Jadi supaya kita bisa berbeda nih. Apakah kita anak Allah atau kita punya status yang ini? Yohanes 8 ayat 4. Ya, yang udah dapat baca keras buat kita. Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dilakukan. Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang Apa? menjadi bapa. Iya betul ibu, coba yang keras bu. Iya ibu baca lanjutlah. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba hati-hati. Mau jadi bapak pendusta, menjadi bapak kita, atau Allah menjadikan kita anak Allah? Mana yang mau kita pilih? Dunia ini dengan segala tipuan dia bisa mendustain kita. Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat ya, jangan salah. Ini kalau anak-anak muda nih, Bang Nafe ya, siapa lagi? Oh, tinggal Bang Nafe ya. Jangan lihat kalau di sana ada yang jalan begini Bang Nafe. Jangan tergoda. Tahu-tahu di seluruh tubuhnya palsu gitu ya. Udah pernah dengar belum? Wih, itu orang menggol-menggol, belum tentu asli. Pernah tahu pantat palsu? Palsu? Iya. Hidung palsu, muka palsu. Iya kan? Mukanya langsung di apa Ibu Ros? Dibalur sedemikian rupa ya. Waduh, ditambal sini, ditambal sana, kasih hidung agak mancung begitu. Sampai ada yang lakukan pembedahan hidung dan pasang hidung, begitu flu, dia bengkok. Dia bengkok. Lalu ratanya bagaimana? Udah nggak benar rata. Untung nggak jadi Pinocchio. Akhirnya operasi ulang lagi, menjadi seperti semula. Enak nggak? Enaknya itu sudah jadi apa adanya, dan waktu kita menjadi anak Allah lebih berharga karena apa? Punya nilai plus, ada tanda tambah di dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Maka itu dunia tidak mengenal kita karena apa? Dunia menolak. Jika orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah gereja, ini gereja secara person, mengalami penderitaan di dunia, kita tidak perlu heran karena dunia tidak pernah menerima siapa itu Yesus Kristus. Bahkan dia disalibkan, dibunuh. Mereka tidak menerima, Allah aja tidak diterima, apalagi kita. Jadi nggak usah peduli apa kata orang, ya, anggap aja angin lalu. Masuk kanan, keluar kiri. Waktu kita pusing, kita akan sama seperti Yohanes 8 ayat 4. Jangan mau. Tipuan itu banyak. Wah, saya bisa lakukan. Kamu bisa diberkati kalau kamu mau ikutin saya. Waduh. Uang kamu 100 perak bisa jadi 500. Benar nggak tuh? Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Asal ada kertas putih atau ada kertas, jadi uang. Saya nggak tahu tuh, begitu saya belanja, orang itu bagaimana tuh di lacinya dia. Jadi lagi kertas atau jadi uang. Tapi itu tipuan iblis. Maka itu saya senang menjadi anak Allah daripada menjadi bapaknya iblis, ditipu, dibohongin. Karena dia memang penipu dan pembunuh sejak semula. Namun penderitaan yang menganiaya orang-orang Kristen alami justru merupakan bukti nyata bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Jadi penderitaan itu Yesus sudah alami. Jadi waktu orang lakukan itu buat kita sebenarnya mestinya kita tersenyum. Karena apa? Dia melihat kita aja udah panas. Belum kita bersolek ya. Coba kalau ada orang yang sentimen sama kita umpamanya ya. Sentimen sama Ibu Ros, sama Keisha, sama Ana. Terus saya bersolek sedikit ya. Saya pakai bedak dikit. Alis saya pakai garis lagi, makin lebat. Terus bagaimana? Iya kan? Biar makin keren kan?
Karena Ibu Ros bilang, kamu mandi sama nggak mandi sama aja. Ya memang saya udah hitam. Hitam, kereta api, saya si hitam. Banyak yang antre sayang, menunggu. Iya kan? Iya betul nggak? Ya. Apalagi pakai lipstik sedikit, orang pikir, Ipayan mau kemana? Syuting ya? Syuting. Nanti kalau Bapak Ibu syuting, barangkali Ana yang nanti mesti kasih tahu ya. Kita kalau syuting, pria pun pakai lipstik. Nggak bisa nggak pakai lipstik. Jadi jenggot kayak Bapak Erno, yang kelihatan dikit, dikasih lagi. Yang hitam-hitam nggak tahu hitam apa, tapi bukan arang ya. Jadi begitu ini, kelihatan ada jenggotnya. Kalau nggak pakai, hilang di kamera. Bisa ya? Tapi bukan itu. Karena memang kita sudah berbeda. Menjadi anak Allah dengan anak iblis itu berbeda. Jaraknya udah jauh. Jadi kita nggak perlu tergoda dan tersinggung. Orang katakan apapun, kita katakan begini, terima kasih Tuhan. Waktu orang katakan kita jelek, kita didoain nggak? Halo? Sama aja kayak kita begini. Firman Tuhan bilang begini, kalau ada orang yang melakukan kejahatan buat kamu, jangan kamu balas, tapi kamu kembalikan dengan berkat. Tapi waktu orang katakan gini, ya neman jelek, nanti baca di Alkitab ya, dan temukan sendiri. Salah seorang nabi dikatakan apa? Botak, botak, botak. Saya senang botak. Mati nggak anak-anak yang katakan botak? Anak-anak kecil loh, dia nggak tahu apa-apa. Jadi hati-hati. Waktu orang katakan kita jelek, kita katakan begini, terima kasih Tuhan, ternyata dia berdoa buat saya, dan saya tahu dia melepaskan berkat buat saya. Karena apa? Kalau kita mau doain orang, memberkati dia kan, Tuhan saya memberkati orang itu dengan berkat yang berlimpah. Dia siap terima nggak? Kalau dia nggak siap terima, justru kembali ke kita. Jadi kalau orang katakan kita apapun, kita katakan dengan senyum, terima kasih Tuhan. Saya tahu, saya ciptaan yang paling berharga dan paling mulia di hadapan Engkau. Sekalipun hidung saya mancung ke dalam. Sekalipun kulit saya agak gelap. Semua sini niu-niu ya. Saya gelap sendiri. Oh, sama Casey aja barangkali ya. Tapi bagaimana coba? Gak ada tuh lagu yang selain dari hitam manis, yang hitam manis. Pernah dengar gak? Nanti kalau nggak dengar saya bikin albumnya. Iya, coba. Nggak ada selain dari lagu yang dibilang hitam manis. Hitam, kereta api, saya si hitam, tapi coba. Ada lagi. Buah manggis katanya hitam, tapi isinya manis. Nah, itu mari kita tinggalkan. Tapi kita menjadi anak Allah itu sesuatu yang berharga. Yang kedua, kuasa menjadi anak Allah dalam ayat yang kedua saya baca, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi sebelum nyata apakah keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, yaitu Kristus Yesus. Sebab kita melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa. Jadi kalau Kristus yang udah datang aja orang masih menolak, waduh, saya bingung. Maka itu bangsa Israel sampai saat ini, mereka menunggu Mesias, menunggu dan menunggu sampai kapanpun tidak akan melihat lagi. Waktu datang kedua kali tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Neraka, sorga, neraka, sorga. Pisah. Tapi kita bersyukur. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang melihat tapi percaya. Jangan seperti Thomas. Wah, saya mesti lihat dulu. Di mana bekas lukanya? Kalau tangan saya belum cocokkan kepada lukanya, saya tidak percaya. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Waktu kita percaya dengan iman, kita menjadi anak Allah. Menjadi seperti Kristus, kita berbeda dengan dunia ini. Jadi kalau ada hinaan, ada kata-kata yang tidak pantas buat kita, senyum dan katakan terima kasih. Jangan balas. Jangan balas. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi seperti Yesus. Coba tuh. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu jangan salah. Waktu kita percaya kepada Yesus, ingat,
kita ada di tempat yang tidak nyaman akan ketahuan. Kenapa? Berbeda. Orang itu melihat kita dia panas, bagaimana supaya dia bisa jadi dingin? Dia mau dinginkan kita. Sedangkan kuasa Roh Kudus itu nyala-nyala dalam hidup kita. Dia mau dekatin aja susah. Jadi dia mau kita supaya dingin juga seperti dia. Akhirnya apa? Segala tipu daya yang dipakai oleh bapaknya, iblis penipu, dia ingin menipu kita. Seolah-olah dia hebat. Tapi kita punya Allah yang tidak pernah kelihatan itu lebih hebat. Ya, besok-besok barangkali kita akan lebih panjang lagi waktu ibadah kita, Ibu Ros, supaya kita bisa berbagi kasih dalam bersaksi. Mau 2 menit, 3 menit, tapi paling sedikit 15 menit. Supaya ada hal-hal yang memang sebenarnya menjadi berkat buat kita, itu juga berkat buat orang lain. Bisa ya? Contoh, kalau tadi saya katakan, saya begitu mau pesan barang, ambil bonus Anda. Saya bingung, apa ini bonus? 13.000, benar nggak ya? Ini contoh. Tapi coba lihat, bagaimana saya diberkati. Saya nggak pernah minta dari si Keisha, bagi dong uang bensin papa. Enggak. Tapi Tuhan tahu. Bisa ya? Hiburan nggak buat kita? 13.000 siapa yang kasih? Istri aja katakan begini, mau beli bawang tomat, gak ada duit receh. Ya sayang ya? Tapi sekarang ada ya? Senyum dong. Senyum dan bermuka gembira. Iya. Jangan kayak papaya setengah matang, susah nanti kita. Oke, jadi ini sesuatu yang memang luar biasa ya. Jadi seperti nyata Yesus demikian juga nyata orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita berbeda. Kita berbeda. Jadi kalau kita mau perhatikan itu, di dunia nyata itu banyak. Orang kadang-kadang maaf, mau salaman sama kita aja nggak mau ulurkan tangan. Maka itu ada larangan. Karena apa? Panas. Dia belum sentuh kita aja panas. Nggak apa-apa, kita bersyukur. Karena Roh Kudus dalam kita itu selalu membakar jiwa kita, membuat kita bersemangat, ya. Sehingga orang-orang yang tidak menjadi anak Allah itu ada perbedaan yang jelas. Mereka menjadi tawar dan dingin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga kuasa menjadi anak Allah. Ya, kuasa menjadi anak-anak Allah. Mari kita buka ayat yang ketiga dari pasal ketiga ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia, seperti Yesus Kristus yang adalah suci. Nah, Ibu Bapak, kalau kita mau lihat otoritas dan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, mari kita taat. Kita mau dengar suara Allah dari mana? Ini dia. Mudah kok. Allah berbicara lewat firman Tuhan buat kita. Nah, sekarang kita berbicara buat Tuhan bagaimana? Jangan takut. Di mana saja kita mau berdoa, mau di dalam toilet kek, apalagi kalau mau ujian ya, mau ulangan. Aduh, nggak belajar, nggak apa-apa. Sambil jongkok, Tuhan, berikan saya daya ingat Tuhan. Saya memang punya kelemahan, nggak bisa belajar Tuhan. Karena yang saya lihat di HP hanya bagaimana bonus saya gitu kan. Tinggalkan. Ada yang ketawa-ketawa ya. Tapi ingat, bonus itu memang sudah Tuhan berikan buat kita. Itu ikutin kita. Tapi waktu kita katakan, Tuhan ampuni saya, mari berikan daya ingat buat saya, supaya apa yang telah diajarkan saya menjadi ingat kembali. Bisa. Jadi doa itu tidak harus ada tempat khusus. Sambil bawa motor, sambil mata terbuka nggak apa-apa. Tapi jangan mulut komat kami ya. Nanti orang bilang begini, itu payana mana ya motor kok udah ngomong sendiri-sendiri ya. Berarti apa? Tanda-tanda. Jadi berdoa dalam hati aja atau pakai handsfree. Saya punya
program itu Alkitab kita bisa dengar dalam perjalanan lewat HP, lewat radio, di mobil. Jadi kalau jalan ke Bandung bisa perjanjian lama, perjanjian baru selesai kita dengar. Itu membuat kita bertumbuh. Dan waktu kita baca, ya, kita mau mengerti suara Allah. Baca firman Allah. Baca. Kalau mau mulai baca Alkitab bagaimana Pak Yan? Gampang. Baca dulu dari perjanjian baru yang mudah. Mulai dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes itu, Injil Yohanes itu Injil yang paling mudah. Sesudah Injil Yohanes, baru dari Kejadian sampai Wahyu. Baca aja. Memang di perjanjian lama kalau kita baca, akhirnya kita bisa ditidurkan. Karena ada banyak hal-hal yang memang monoton. Sejarah ini, tapi baca aja. Karena itu semua punya sangkut paut. Semua satu paket. Dari Kejadian sampai Wahyu itu satu paket. Kalau kita sudah berulang kali dan kita bisa mengerti apa yang kita baca dan Tuhan berikan pengertian, jangan takut. Kuasa Allah ada pada kita lebih luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi hidup suci seperti Kristus. Bagaimana hidup suci? Kalau dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan. Sekalipun manusia, kita jangan percaya kepada manusia. Firman Tuhan katakan apa? Percaya kepada manusia apa? Terkutuk. Jadi percaya pada Yesus saja, kepada Allah aja. Karena dia sumber di atas segala sumber. Jangan kita percaya kepada sesama kita, atasan kita, atau apapun dan sebagainya. Percuma. Karena itu akan menjebak kita, membuat kita tergantung kepada manusia. Sedangkan sumber berkat itu bukan dari manusia, dari Allah. Nah, jadi menjadi anak Allah merupakan dorongan bagi orang percaya untuk hidup seperti Yesus. Pergumulan dan persoalan hidup seharusnya membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Bapak Ibu, tanda anak Allah, kita punya banyak persoalan. Belum bikin persoalan aja, persoalan sudah mengikuti kita. Itu tanda anak Allah. Yesus orang benar aja dicari kesalahannya. Iya. Jadi kalau kita anak Allah, kalau orang bilang begini, oh saya hamba Tuhan, gak punya pergumulan, itu bohong hamba Tuhan. Jangan-jangan hamba, 2 kali sebut kata Tuhan, terselip kata apa? Hantu. Lebih baik kita sebut kata hantu, terselip kata Tuhan. Iya kan? Hantu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Hal ini tentu semakin membentuk orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Inilah hidup suci, yang hidup yang tidak pernah lari dari pergumulan dan persoalan. Ada persoalan kita datang dan kita hadapi bersama Yesus. Kita lakukan perkara besar. Tapi kalau ada persoalan, ada masalah, kita kabur. Waduh. Yohanes 8 ayat 4, penipu pembohong siapa? Iblis. Coba kita lihat orang-orang yang musuhin kita ya, atau yang cari masalah dengan kita. Coba kita perhatikan mata dia. Dia pasti nggak bisa lihat kita. Karena apa? Yohanes 8 ayat 4. Orang benar itu akan tatap orang. Bahkan pernah lihat anak kecil nggak? Kalau lihat orang, ih matanya tajam amat ya. Siapa itu Ibu Ros? Iya. Istri saya kalau tatap saya serem. Tapi bukan rabe mata, enggak. Memang matanya sangat dalam, gitu ya. Itu. Jadi kalau kita lihat orang nggak benar, kita lihat aja, tunduk dia. Atau kalau dia lewat kita, umpamanya, ini ibu-ibu nih saya ini orang nggak benar. Maksudnya ini contoh, saya yang teman orang benar kan, orang benar. Tapi contoh bukan orang benar. Waktu saya lihat orang benar bagaimana? Lama-lama ada tiang di depan pun tabrak juga. Coba dengar kesaksian Yusuf Roni, luar biasa deh. Saya dulu musnahkan ini. Saya dulu hantam, nggak bisa hantam. Apa yang ada kita hantam. Tapi coba, tolong tinggalkan Alkitab 1 buat saya. Tandanya bahwa kita sudah musnahkan tempat itu. Dia pulang baca.
yang tadinya kalau dia lewat tempat ibadah Kristen, dia buang muka. Karena itu 40 hari nggak ada pengampunan buat dia. Dia baca, bertobat. Allah berbicara bagi kita lewat firman. Bagaimana kita berbicara buat Allah? Doa. Doa tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Di mana saja kita berdoa, silakan katakan buat Allah. Coba anak kita kalau di sekolah bagaimana dia panggil kita kalau dia ada masalah? Dia telepon. Kita datang nggak? Oh, tunggu dulu, kamu sampai di rumah dulu baru lapor buat papa mama. Udah pingsan dia. Kan gitu ya? Masa orang ada masalah tiba-tiba nggak boleh kasih tahu? Ini. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Yang terakhir, kuasa menjadi anak-anak Allah, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus Kristus tidak berubah, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Yesus Kristus. Waduh, sedih ya. Saya dalam menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kenapa? Dulu saya orang yang paling berdosa, tapi sekarang kok kenapa enggak ya? Kok jauh tuh dosa-dosanya ya? Karena apa? Karena memang kita menjadi anak Allah dan serupa dengan Kristus. Jadi tidak ada lagi dosa dalam hidup kita. Kalau ada, cepat minta ampun dan pengakuan dosa. Sebagaimana doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan. Jadi waktu ada hal-hal yang memang mengganggu diri kita, datang kepada Allah, karena Dia Bapa kita, minta ampun, Dia kuduskan kita. Tapi jangan buat lagi. Begitu ya. Kalau buat lagi ya sudah, Tuhan bilang, ya udahlah. Kamu kalau udah nggak bisa dibilang, ya udahlah. Nanti ada problem besar bagi kita. Kalau sudah problem besar, kita nggak datang lagi buat Tuhan, bahaya. Jadi di dalam Yesus tidak ada lagi dosa. Sebenarnya kita bersyukur karena kita disucikan. Dosa maut yang membawa kita kepada kematian kekal, Allah telah mengangkat dan memberikan kehidupan yang kekal. Nah, jadi kita bersyukur kalau kita diadopsi oleh Allah, dipindah dari kegelapan ya. Kamulah imamat rajani, umat yang kudus ya, dipindah dari kegelapan ke dalam terangnya aja. Kita bersyukur, kita bukan lagi orang-orang yang gelap. Nah, ini paling penting, menjadi anak-anak Allah. Sehingga setiap orang percaya kepada Yesus itu demikian berharga. Lebih tegas ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Contohnya Bapak Ibu, kalau ada pergumulan, waktu kita belum sadar bahwa kita ada dalam dosa, kita menganggap orang yang seolah-olah ada dan menolong kita, bahkan mencoba berada di pihak kita, itu orang benar. Tapi begitu kita sadar menjadi anak Allah, orang itu ternyata tidak benar. Dan bisa nyata. Kesalahan orang itu yang dianggap biasa-biasa saja, waktu kita sampaikan, dia akan tercengang. Waduh, saya dipermalukan ya. Udah tahu dipermalukan masih ngomong lagi, saya dipermalukan ya. Itu tandanya apa? Lu ada dalam kegelapan, gua ada dalam terang. Berbeda kita. Waktu gua nyatakan kegelapan lu baru sadar. Tapi nggak sadar juga. Sadarnya kapan? Dia akan malu melihat kita. Maka itu semua lawan Kristus. Waktu Yesus bangkit, mereka semua tercengang. Ternyata benar, Dia adalah Mesias. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10 katakan begini ya. Ini lebih enak lagi nih dan indah buat kita ya. Sebagai bacaan terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10 katakan begini. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya berarti berasal dari iblis. Jadi tanda yang paling penting itu adalah kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingatkan kita, dari 4 hal ini mari kita pegang. Yang pertama, dunia tidak mengenal kita, dan kita pasti berbeda dari dunia ini karena kita anak Allah. Yesus sendiri ditolak. Yang kedua, ya, menjadi seperti Kristus. Kita berbeda. Waktu orang melihat kita saja, mereka ada mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, ada kehidupan yang berbeda, yaitu kita apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hidup suci. Nah, itu paling penting. Dan yang terakhir, tidak ada lagi dosa yang mengganggu kita. Kalau ada dosa yang ingin ya mengganggu kita, datanglah buat Tuhan. Tuhan, tutup bungkus sembunyi saya jauh di belakang salibmu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas saya, jangan kehendak saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik, sehingga hari ini kami ada sebagaimana adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau pimpin kami, Engkau mau sertai kami Tuhan, Engkau mau jaga, tuntun kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami boleh benar-benar mencerminkan anak-anak Allah di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Ya.